Kita ingin minta tanggapan dari Ibu Irma. Kalau tadi beberapa pandangan mengatakan kalau bisa klaster ketenagakerjaan dikeluarkan saja. Jangan sampai sekarang malah disepakati tetap berlaku yang lama. Cipta kerja Ibu Irma. Iya, Nasdem sih sejak awal memang klaster ketenagakerjaan ini kita nggak kepingin itu masuk di Omnibus Law karena kacau. Karena pasti akan membuat kegaduhan-kegaduhan baru nantinya. Seperti yang saya bilang tadi di Undang-Undang Nomor 12 tadi kan itu sudah menjadi presiden buruk ketika kemudian gubernur misalnya tersandera karena ada tekanan-tekanan misalnya dari menteri dan lain sebagainya. Kan ini sebenarnya nggak boleh terjadi. Itu yang saya bilang waktu saya masih di Komisi 9 bahwa Omnibus Law ini harus mengeluarkan klaster tenaga kerjaan. Kalau yang lain sih is okay, menurut saya nggak ada masalah karena memang harus diatur. Pada saat itu seperti yang Dedi bilang tadi bahwa Indonesia ini butuh investor, butuh investasi masuk. Ya, kita jangan cuma mikirin bahwa mohon maaf ya, saya ini buruh, saya ketua umum serikat buruh. Tapi saya nggak mau cuma mikirin buruh-buruh yang sudah bekerja. Rakyat Indonesia yang berjuta-juta yang masih belum bekerja itu dipikirkan oleh pemerintah untuk bisa bekerja, maka kemudian investasi harus masuk. Kemudahan berinvestasi juga harus dijaga. Itu sebenarnya visi dan misi Omnibus Law ini, kenapa kemudian Presiden mempercepat undang-undang ini. Nah kalau ada sekarang ya, kalau ternyata setelah di review kembali oleh MK, ada hal-hal yang harus diperbaiki, ayo kita perbaiki. Soal substansi ya, atau sudut pandang yang disampaikan Ferry tadi ya monggo-monggo aja. Ferry kan sebagai ahli hukum tata negara ya silakan saja punya sudut pandang seperti yang disampaikan beliau, tapi saya juga punya sudut pandang sendiri. Yang saya ingin adalah kita sama-sama menjagalah apa yang sudah dibangun pemerintah untuk rakyat Indonesia ini, mari kita sama-sama jaga. Kalau ada yang harus kita perbaiki ya kita perbaiki. DPR nanti akan memperbaiki. Mbak Irma. Enggak, sebentar. DPR akan memperbaiki ya. Saya berharap nanti insya Allah saya bulan depan bisa masuk ke DPR lagi. Bulan ini ya. Mantap bulan loh. ini saya bisa masuk lagi ke DPR. Iya. Komisaris dilepas atau enggak nih? Oh ya pasti dong. Enggak dong, enggak boleh. Harus lepas. Saya akan masuk lagi ke DPR insya Allah. Dan saya akan berjuang bersama-sama dengan teman-teman DPR. Saya ingin menambahkan. Kita akan luruskan semuanya. Yang saya ingin tambahkan kurang-kurang kita akan tambah. Harus dipahami. Yang berlebih kita luruskan. Nah, harus dipahami ini juga. Selalu mengatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya melindungi orang yang bekerja. Salah. Di seluruh dunia Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dibuat untuk sifatnya social protection floor. Perlindungan dasar. Dengan demikian orang yang ingin masuk dalam pasar kerja, dia harus dilindungi. Misal orang masuk mau bekerja, capek-capek di sekolahin D3, S1, masuknya outsourcing. Dengan menggunakan Omnibus Law seumur hidup. Nah oleh karena itu undang-undang ini pada dibuat saat juga saya dan untuk teman-teman, memastikan pada saat bahwa saya, mereka yang memasuki pasar kerja dilindungi oleh negara. Pada Jadi artinya saat sebelum saya bekerja dan teman-teman, dan saat bekerja itu harus dilindungi. Saya dan Demikian. teman-teman bersama-sama bekerja di koalisi anti utang, kemudian saya juga ada di Infit bersama teman-teman sama Mbak Bini Buhori. Kita sudah bikin kok yang namanya social protection to labor itu kita sudah bikin. Jadi nggak usah ngomong lagi sama saya soal itu, karena itu bagian dari jiwa saya gitu. Mantap Jadi sekali. Uni perlu juga soal substansi itu belum dipertimbangkan MK. Karena itu makanya saya tadi cara bilang prosedurnya Ferdi, salah. Jadi Uni jangan terbalik. Jadi karena paketnya dibatalkan, maka seluruh materinya juga saya batal. nggak pernah terbalik. Pandangan positif saya begitu. Harus Ya. Anda hargai. Saya saya menghargai menghargai Anda. sudut pandangan Anda sebagai ahli hukum tata negara. Ya, silakan Un. monggo kerso. Jadi Tapi Anda juga harus menghargai apa yang saya sampaikan. pandangan Uni. Ya. Saya mau menjelaskan pandangan hukum tata negaranya begini. Ya silakan saja. Ini tidak teorinya Ferry Amsari. Seluruh pakar hukum tata negara. Enggak, berbeda. Enggak, saya mau jelaskan. Begitu sudah diuji formil, maka undang-undangnya hancur. Banyak ahli Nggak hukum ada tata saya negara yang tantang berbeda hukum tata- pandangan dengan Anda Ya. gitu. Jadi Di enggak media semuanya TV sama. One yang ditonton banyak orang ini, saya tantang kalau ada satu pakar hukum tata Ya negara. nggak usah ngomong ke saya, ngomong aja sama mereka.
Ya. yang mengatakan kalau uji formil sudah dibatalkan, materi muatannya masih berlaku. Ya, silakan Saya aja. tantang dan persilakan. Tapi kan Pasti Presiden tidak juga ada. dapat masukan, Itu Mas Ferry. pelajaran dasar Presiden juga dapat anak masukan dari S1 para itu hukum nih. tata Ya, negara, Mas silakan Ferry. aja. Ya, Karena setuju. sudut pandang Saya kita setuju berbeda. dengan Bang ya. Ferry. Ya. Kalau uji formil sudah dinyatakan keputusannya, maka material gugur, Loh, batal, Presiden kita tidak bisa bahkan jalan. menyatakan loh masih berlaku. Kan Presiden tidak belajar hukum ya. Ya. Kan tapi Saya kasih punya tahu, juga tentunya dari anak pakar-pakar hukum S1, tata negara. S2, S3, istana. semuanya yang belajar hukum pasti ketika uji formil dinyatakan inkonstitusional, maka satu undang-undangnya itu batal dengan isi-isinya. Bang Said, apakah ini termasuk dengan sistem outsourcing, pengupahan, pesangon, semuanya dianggap UMP, batal? UMK. Yes, ada 2 hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan upah, pasal tentang upah, outsourcing, jam kerja, PHK dipermudah, batal demi hukum. Anwar Usman, Ketua MK, dan satu lagi adalah Pak Arif. Dengan demikian menjelaskan, memang Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenaga kerjaan, keluarkan. Proses 2 tahun gak usah tunggu. Seminggu keluarin Perpu yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja, klaster tenaga kerjaan dikeluarkan. Selesai, upah naik seperti Undang-Undang 13 2003, PP nomor 278 2015, aksi-aksi berhenti. Perusahaan Demikian. bagaimana Bang yang sekarang masih menjalankan Bagi undang-undang yang itu? tidak mampu, kita bikin satu klausul. Kita udah usul ke gubernur yang mengalami pandemi COVID-19. Banyak. Dia mengalami pukulan ekonomi krisis. Tidak perlu naik upah minimum. UMKM tidak perlu naik upah minimum. Tapi jangan ada penumpang gelap. Nah, yang jangan mampu. sampai nanti dimanfaatkan. Masa perusahaan Toyota naik upahnya per hari Rp1.250. Malu, super malu. Kita negara besok jadi ketua G20. Negara terkaya nomor 7. Masa upahnya setengah harga toilet. Kalau ngomong-ngomong upah, UMR, ini ada pertanyaan dari netizen kita, dari pemirsa untuk Mbak Irma. Bu Irma, apakah zaman Pak Jokowi dan Pak Ahok sebagai gubernur, UU Cipta Kerja ini sudah ada? Sehingga berani di Pak Jokowi dan Pak Ahok beranikah mengeluarkan keputusan UMR atau UMK jika kondisinya sama misalnya Mbak Irma? Silakan. Tadi sempat disinggung soal di awal. Ya pasti berani lah, orang kemarin aja berani apalagi sekarang. Meskipun udah ada dibukti- undang-undang yang mengikat. Pak Jokowi udah membuktikan bahwa beliau berani. Ya menaikkan 43%. Kemudian Ahok juga berani. Kan belum ada undang-undangnya Mbak. Whatever, kalau menurut saya yang berani ya berani. Kalau nggak berani ya nggak berani. Yang pengecut ya pengecut, itu aja urusannya. Jadi 34 gubernur pengecut semua dong. Ya. Iya. Nah, tolong para gubernur jangan jadi orang pengecut melalui kesempatan ini. Bang Terima Deddy kasih. Sitorus.